Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Ya, nggak terasa udah beberapa hari ini saya belum bikin konten lagi ya teman-teman. Jadi ada kesibukan di kantor nih, lagi prepare buat budget tahun depan. Jadi ya lumayan hektik ya. Buat teman-teman yang udah ikut saya dari lama mestinya tahu ya, saya bukan full time trader dan juga bukan full time content creator ya. Jadi saya masih kerja kantoran dan ya harus bisa ngebagi waktu juga gitu, mana yang prioritas. Oke. Nah, saya akan coba buat lagi rekomendasi saham untuk trading di tanggal 13 November 2023 ya, di hari Senin ya teman-teman. Kemarin saham-saham IPO-nya udah pada lemes ya teman-teman. Ini sebelum saya masuk ke list sahamnya, saya mau kembali informasikan bahwa list rekomendasi saham ini bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist ya, dan dilihat respon marketnya baru cari momentum entry gitu ya. Jadi nggak sembarang entry gitu. Dan disclaimer, saya bukan mengajak untuk teman-teman beli atau jual. Jadi list saham yang saya informasikan berdasarkan hasil analisa saya pribadi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lakukan analisa ulang untuk sekedar gambaran aja teman-teman. Mungkin bisa jadi salah satu sama-sama bahan belajar gitu ya. Dan tidak ada kepastian list saham yang saya informasikan itu akan naik ya teman-teman. Dan teman-teman juga harus jadi trader yang mandiri, dan biasanya saham yang saya informasikan adalah saham-saham yang lagi in, yang punya volatilitas tinggi gitu ya. Jadi saya harap teman-teman paham resiko dan money manajemennya juga teman-teman bisa atur masing-masing ya. Jadi responsible with your trade seperti itu. Oke, di tanggal 13 ini saya ada saham call yang kemarin deket-deket ARA ya. STRK Fire ini saham lama tapi masih ada yang mainin nih, masih ada yang maintain teman-teman. Jadi seperti itu. Dan yang keempat ini ada ya sahamnya Pak Pepe. Kalau nggak salah brand masih disuspend ya. Call apa saham cuan udah dilepas suspennya, tapi nanti kita coba lihat pembahasannya. Dan satu ada saham AMSP yang menurut saya menarik ya untuk trading swing gitu ya. Untuk pembahasannya sendiri, ini saham call ini sempet sentuh high-nya di 65 ya teman-teman. 65 ini harga arahnya dia, tapi akhirnya dia close-nya di harga 60 dia. Dan saham call ini adalah saham yang baru bangun ya teman-teman. Jadi dia nih saham gocap ya, saham tidur panjang nih teman-teman. Jadi memang makanya tadi di awal saya udah mention bahwa saham yang saya informasikan adalah saham-saham yang punya volatilitas tinggi nih ya. Ini kalau kita lihat dia sempat hit, wah tertingginya di all time high-nya di 600-an nih teman-teman. Luar biasa banget ya. 600-an. Dan ya ini nih chartnya. Kemarin dia tidur, tiba-tiba bangun dengan volume dan langsung closing di harga 60. Ya, ini broker CP mengakumulasi sebesar 15,7 miliar. Ini sangat-sangat kontras nih teman-teman. Kalau ya asumsi saya AZ, LG, CC dan juga YP ini adalah teman-teman yang mungkin menurut saya ya dia sangkut nih teman-teman. Jadi dia net sell, dia buang barang karena sahamnya ini dibangunin sama CP ya. Nanti kita lihat nih di hari Senin nanti tanggal 13 apakah akan ada lanjut teman-teman yang sangkut ini guyur balik, atau CP-nya malah dengan perkasa mau angkat kerek lagi sahamnya ke atas gitu ya. Ini kita nggak tahu. Tapi yang jelas menurut saya saham call ini menarik untuk teman-teman pantau ya untuk market opening. Nah ini selanjutnya yang kedua saya punya saham STRK. Ini kalau kita lihat ini dari data transaksinya, saya juga bingung. Ini saham sebenarnya ya teman-teman secara fundamental menurut saya ini agak kurang teman-teman. Tapi kalau ngelihat dari data transaksinya ini top 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini rame banget teman-teman, rame banget. Kontras kalau seandainya kita compare sama saham-saham yang baru IPO kemarin ya, yang market cap-nya nggak terlalu beda-beda jauh sama saham ini nih. Itu ya. Ini luar biasa kalau menurut saya. Saya juga nggak tahu ini apakah dia crossingan barang atau yang murni karena transaksi ya. Tapi menurut saya ini terlalu serem ya. Memang ini udah rawan juga, rawan kena guyur gitu ya. Saya pikir di terakhir transaksi tanggal 8 ini saham udah akan selesai gitu ya. 1, 2, 3 merah berapa hari. Saya pikir dia udah akan selesai. Tapi di tanggal 9 teman-teman ternyata masih ada yang maintain gitu ya. Ini saya nggak begitu bisa pastiin gimana ya, karena saya yakin banyak dari teman-teman yang analisa saham pasti udah beranggapan ya ini party is over gitu ya untuk saham STRK. Pasti ini rawan kena guyur, kena siram gitu ya, mandi gitu ya. Tapi secara mengejutkan ternyata di tanggal 9 ya, ini secara Broksum dia HD
masih akum. Dia secara keseluruhan HD, PD, DR ini masih akum gitu teman-teman, masih di maintain, dan dia juga punya waran ya. Kalau seandainya saya boleh menyarankan di saham STRK ini teman-teman, in dan outnya jangan terlalu lama karena dia rawan nih teman-teman. Ini ada secara historis dari di range 300-an ya, ambrol ke bawah nih ya. Kalau kayak gini biasanya sahamnya nih bid dan overnya juga tebel ya, kalau ngeliat dari data transaksi volumenya kayak gini ya, ini harusnya bid dan overnya tebel ya. Nah ini ya sampai 170.000, 2.000 ya. Tapi hati-hati ya teman-teman, saya harap teman-teman paham ya. Tapi yang jelas menurut saya ini masih menarik untuk diperhatikan. Yang kedua nih saham api ya teman-teman, saham fire, Alpha Energi Investama. Ini kalau secara ini dia belum menyampaikan laporan keuangan, berarti sahamnya ini GCG-nya kurang oke ya, kurang oke. Tapi ya kadang memang kalau saham-saham lapis 3 itu tidak berbanding lurus gitu ya, GCG dengan pergerakan harga saham gitu ya. Jadi menurut saya ini saham Fire ini masih menarik untuk dipantau. Kenapa? Karena secara broksur masih lumayan menarik. Kalau misalnya teman-teman ngelihat ya, ini karakternya masih benar-benar karakter saham day trade ya. Dia punya volatilitas, market open dia naik nih sampai berapa tick nih? 1, 2, 3. Kalau misalnya kebagian waktu market open bisa kita kebagian entry 2-3 tick ya. Kalau saya ya, mungkin teman-teman beda stylenya. Kalau saya 2-3 tick di saham ini ya udah lumayan banget ya saham Fire. Jadi menurut saya masih menarik. Ini juga sama, saya pikir kemarin pestanya udah selesai, ternyata masih ada yang maintain ya teman-teman, masih ada yang maintain. Dan dia masih di atas MA10 nih teman-teman ya. Nggak tahu ya, nggak ada hubungannya juga sih ya. Tapi yang jelas kalau seandainya simpelnya saham STRK dan Fire ini ketika besok dia gerak naik gitu ya, ya kita ikutan aja. Dan kalau kita ikutannya jangan terlalu lama holdnya, itu saran saya ya teman-teman. Nah yang keempat ini adalah saham-sahamnya Bapak Prayogo Pangestu nih teman-teman. Ini chart intraday-nya nggak muncul karena kemarin dia suspend ya saham brand. Tapi kalau saya lihat ini suspendnya udah open ya, karena dia udah nggak ada tandanya lagi markingnya. Sedangkan saham cuan nih teman-teman masih suspend. Kita nggak tahu nih Senin dia akan dibuka apa enggak ya, kayaknya enggak ya. Nggak tahu. Tapi yang jelas di berita teman-teman udah banyak berseliweran berita Pak Prayogo Pangestu ini udah jadi orang terkaya nomor 1 di Indonesia ya. Ya jadi mungkin saya rasa juga kenapa saya infonya saham Pak Prayogo Pangestu, karena yang jelas kemarin brand dan cuan itu disuspend teman-teman. Ya, brand dan cuan disuspend, tapi secara mengejutkan BRPT digoreng. Dan BRPT ini bukan saham kaleng-kaleng ya teman-teman. Ini saham gede gitu ya, market capnya tuh gede. Mana ya, ini kan kalau teman-teman lihat data transaksi aja ya, nggak usah terlalu ngebahas fundamental nih. Data transaksinya aja top buyernya 16 miliar, top sellernya 33 miliar ya. Jadi kalau misalnya retail seperti saya yang biasa masuk 5-10 juta gitu ya, receh banget gitu ya. Bahkan saya yakin big player juga kalau mau scalping main di sini ya masih terserap dananya. Big player yang misalnya sekali entry 2M 3M, maksudnya dia hajarnya 50.000 lot gitu ya, masih kemakan di saham ini gitu ya. Dan ini dibikin naiknya luar biasa sekali teman-teman. High-nya di berapa ya? 1280 tuh, 1280 berapa persen, tapi akhirnya close-nya 1175. Jadi memang sentimen Bapak Prayogo Pangestu ini sangat luar biasa di market belakangan ini ya. Tapi foreign banyak keluar, IHSG cenderung merah ya, penopangnya justru malah saham-sahamnya Pak PP nih. Jadi kalau asumsi saya saham-saham ini brand ya, brand BRPT TPIA teman-teman bisa liatin deh, teman-teman bisa pantau deh. Kalau cuan kita lihat juga, kalau seandainya marketnya dia udah nggak disuspend gitu ya, kita lihat dia udah nggak disuspend, bisa kita pantau juga. Karena yang saya nggak nyangka ini BRPT teman-teman, waktu hari Jumat dia open, dia naiknya ngegasnya kenceng banget, udah kayak bukan saham-saham big cap, udah kayak bukan saham-saham yang market capnya gede gitu ya, bener-bener digoreng gitu. Nah, itu untuk scalping tadi itu ya teman-teman. Dan satu nih ya, saya mau sharing aja ke teman-teman, saya saya lihat-lihat nih ada saham HMSP yang menurut saya menarik ya. HMSP yang menurut saya menarik nih. Ini saya tutup dulu biar enak melihatnya. Nah, dia kalau kita perhatikan dari tanggal 2 ini ya kurang lebih lah ya, tanggal awal Agustus sampai terakhir ini sideways, cenderung turun sedikit gitu ya. Tapi
dari mulai tanggal 31 Oktober ini udah reversal teman-teman, dia udah balik arah ya, udah matahin downtrendnya dia nih teman-teman, dan mau jebol resist yang di area sini ya. Saya nggak tahu ini, tapi menurut saya sentimennya apa saya nggak tahu, maksud saya nggak tahu sentimennya apa, tapi kalau ngelihat money flow-nya ini menurut saya ya teman-teman, menurut saya menarik gitu ya. Dan DP ini dia pembeliannya dalam jumlah besar 5,6 miliar ya, broker DP, dan ini bukan broker domestik ya. Nah, kalau domestiknya malah cenderung netral di tanggal 10, tapi kalau kita lihat di ininya dia tercatat sebagai foreign ya, DP. Nah, di tengah foreign flow yang sekarang justru lagi banyak outflow, banyak yang lagi keluar, ada foreign yang masuk di saham HMSP ya. Ini menurut saya menarik. Kalau kita lihat dari tanggal 30 dia mulai naik. Dia memang namanya saham besar itu ya karakter naiknya pelan-pelan ya teman-teman. Ini foreign saya tarik nih ya, ini gede nih, big accumulation YU topnya ya. Domestiknya yang jualan deh. Jadi kalau saham HMSP ini bukan model ini ya teman-teman, bukan model kayak scalping, sekedar buat sharing ya teman-teman. Kalau yang saya lakukan, nanti mungkin kalau ada teman-teman yang punya style yang berbeda, kita sharing aja gitu ya. Nah, kalau saya coba nih pantau saham MSP, kita lihat-lihat pullback tipis. Kalau seandainya dapat, saya sih maksain dapat, takutnya malah nggak dapat barang gitu ya. Kita cari pullback turun dikit-dikit, nah itu kita entry. Dan kalau seandainya saya gitu ya, saya cari stop lossnya nggak kendor ya, nggak jauh gitu ya. Saya tipis-tipis, saya cari stop loss. Tapi kalau dia terus lanjut naik, udah saya pasang trailing stop ya. Saya pasang trailing stop, itu terus saya biarin aja. Mungkin dalam jangka waktunya lebih agak panjang. Begitu dia trennya patah teman-teman, baru udah jual gitu ya. Menurut saya ini sama MSP menarik gitu ya. Oke, mungkin dari saya itu aja teman-teman untuk trading tanggal 13 November 2023 ya. Sekian dari saya. Kalau ada teman-teman yang punya rekomendasi saham lain atau mau sharing mengenai masalah trading gitu ya, mau cerita-cerita, boleh ya di kolom komentar teman-teman. Feel free ya. Mungkin sekian aja dari saya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Salam cuan. Thank you.